Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki mata kuliah kemuhammadiyahan dan keaisyyahan untuk tema ideologi Muhammadiyah. Pertemuan pada hari ini, pertemuan yang ketujuh, nanti akan berhubungan dengan pertemuan yang ke-8. Sehingga nanti berkaitan dengan pertemuan tema ideologi Muhammadiyah ini, nanti berhubungan dengan pertemuan yang akan datang. Langsung saja saya akan menyampaikan berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah. Oke, langsung saja. Kata mutiara pada hari ini dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beragama itu beramal, berkarya, dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Itu salah satu kata mutiara dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat menjadi ibrah pedoman kita bila kita mempelajari pokok-pokok pikiran yang ada di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja, ketika kita bicara berkaitan dengan ideologi, maka kita bicara berkaitan dengan cara pandang, berkaitan dengan sudut pandang, berkaitan dengan paradigma, apa yang menjadi pokok pikiran dari sebuah negara, dari sebuah masyarakat, dari sebuah organisasi. Bagi Muhammadiyah, pengertian ideologi adalah ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan-gagasan, cita-cita, angan-angan, atau gambaran di dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan yang tepat. Sehingga bagi Muhammadiyah, ideologi merupakan percikan-percikan pemikiran, merupakan cita-cita, merupakan angan-angan atau gambaran pikiran yang menjadikan kita melaksanakan aktivitas sehingga cita-cita itu dapat terlaksana. Ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah. Sehingga kalau bicara berkaitan dengan ideologi, sebenarnya kita bicara berkaitan dengan pokok-pokok pikiran Muhammadiyah, berkaitan dengan keyakinan yang dikandung Muhammadiyah, cita-citanya Muhammadiyah, dan apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Unsur ideologi dari Muhammadiyah ada 3. Yang pertama berkaitan dengan paham Islam dalam Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang ketiga misi dan sistem perjuangan Muhammadiyah. Kalau kita bicara berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah, ada 4 ideologi pokok yang disebut sebagai ideologi Muhammadiyah. Yang kedua berkaitan dengan khitah, yang ketiga berkaitan dengan pokok pikiran atau pemikiran-pemikiran formal di dalam Muhammadiyah atau keputusan-keputusan Muhammadiyah. 4 ideologi Muhammadiyah, yang pertama adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau kita sebut dengan nama MADM. Yang kedua, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau kita sebut MKCH. Yang ketiga, Kepribadian Muhammadiyah. Yang keempat, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau kita sebut PHIWM. Keempat ini telah disahkan di dalam Muktamar Muhammadiyah dan menjadi pokok pikiran Muhammadiyah sampai hari ini. Selanjutnya, Muhammadiyah itu juga punya yang namanya khitah. Khitah itu anggap saja sebagai strategi taktis Muhammadiyah berkaitan dengan memahami, yang kedua adalah merespon berkaitan dengan urusan-urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Selanjutnya adalah pemikiran formal lainnya dalam sistem keyakinan dan hidup Islam dalam Muhammadiyah.
pemikiran formal ini bisa berupa fatwa tarjih ataupun juga keputusan-keputusan Muhammadiyah yang penting-penting di hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah secara singkat, mulai dari MADM, MKCH, kepribadian, dan PHI. Yang pertama adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1946. Selanjutnya disempurnakan pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1951 oleh tim yang terdiri dari Profesor Hamka, Dr. Kasman Singodimedjo, Profesor Farid Ma'ruf, dan Buya Zain Jampek. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan pokok pikiran Muhammadiyah yang jumlahnya 7. Yang pertama adalah hidup manusia berdasarkan tauhid, tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Yang kedua adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama. Pokok pikiran keempat, mewujudkan cita-cita adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad. Yang keenam, tertib di dalam organisasi. Yang ketujuh, semua perjuangan Muhammadiyah diarahkan kepada terwujudnya baldatun, thayyibatun, warubun qawmah. Yang kedua adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau kita singkat MKCH. MKCH diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1968. Selanjutnya, MKCH ini disempurnakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1970. Isi dari MKCH berisi yang pertama hakikat Muhammadiyah. Yang kedua, faham agama Muhammadiyah. Yang ketiga, pokok ajaran Islam. Yang keempat, fungsi dan misi Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah dan faham agama, Muhammadiyah adalah berakidah Islam, bersumber pada Quran dan Sunnah, dan bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama adalah yang benar, yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Selanjutnya, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia, dunia, dan akhirat. Pokok-pokok ajaran di ajaran Islam. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang. Ada 4 bidang yang digarap oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah akidah, hubungan dengan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak, hubungan dengan sikap mental, ibadah, peraturan dan tata tertib antara manusia dengan Allah, muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Fungsi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang ketiga adalah kepribadian Muhammadiyah. Perumusan kepribadian Muhammadiyah diawali dari pidato Kiai Haji Fakih Usman yang menyampaikan ceramah dengan judul Apakah Muhammadiyah itu? Hasil rumusan ini kemudian dibawa ke dalam sidang tanwir pada tanggal 25 sampai 28 November 1962. Lalu sidang tanwir merekomendasikan rumusan tersebut dan dibawa di muktamar di tahun yang sama, muktamar ke-35 di Jakarta. Sehingga kepribadian Muhammadiyah ini menjadi ideologi resmi Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah terdiri dari hakikat Muhammadiyah, dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yang ketiga pedoman amal usaha dan perjuangannya, selanjutnya sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksudnya gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada dua bidang. Yang pertama perseorangan, yang kedua masyarakat. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ditujukan kepada dua bidang. Yang pertama perseorangan, artinya orang yang sudah beragama Islam, kepada masyarakat. Yang kedua adalah kepada masyarakat bersifat kebaikan, bimbingan, dan peringatan. Pelaksanaan dakwah di Muhammadiyah dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan dengan cara masing-masing sesuai dengan tujuan dakwah Muhammadiyah dengan menggerakkan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan kepribadian Muhammadiyah adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Semua berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah dalam melaksanakan perjuangan usahanya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah mendasarkan gerak dan amal usahanya atas prinsip yang termaktub dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Secara prinsip, berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah tujuannya adalah untuk dakwah, bukan untuk bisnis. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah menilik dasar prinsip di atas, maka apapun yang diusahakan sebagaimana cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Muhammadiyah punya amal usaha pendidikan, punya rumah sakit, amal usaha ekonomi, amal usaha sosial dan sebagainya. Tujuannya ya tentu berpegang teguh atas ajaran Allah dan Rasul-Nya yang bertujuan untuk dakwah Islam kita semua. Selanjutnya, sifat orang Muhammadiyah itu ada 10. Beramal dan berjuang, memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah, lapang dada, luas pandangan, bersifat keagamaan, dan sebagainya. Selanjutnya, ideologi yang keempat bernama Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHYM adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran yang sunnah untuk mencapai pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercemin kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. PHYM dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Berkaitan dengan PHYM, maka PHYM itu ya seperangkat nilai, norma yang nanti menjadi pijakan kita di dalam kehidupan. Tujuannya apa? Ya, yang pertama untuk pedoman hidup, yang kedua adanya perubahan sosial, politik, maka perlu ada nilai-nilai utama,
perubahan alam pikir yang cenderung pragmatis di dunia ini, maka perlu ada pegangan agama, adanya budaya barat yang tidak semuanya bagus, juga tidak harus kita menolaknya, tetapi ada filter tersebut, salah satunya PHIWM. Selanjutnya perubahan orientasi, nilai, dan sikap hidup manusia. Berkaitan dengan PHIWM, ada di dalam urusan pribadi, dalam masyarakat, organisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan IT, dan seni budaya. Kesemuanya ini, mulai dari pribadi, urusan pribadi, sampai seni budaya itu ada tuntunannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, tadi kita bicara berkaitan dengan Khitah Muhammadiyah. Khitah Muhammadiyah itu bagian dari ideologi Muhammadiyah, tetapi sifatnya lebih praktis, sifatnya lebih umum, dan berkaitan dengan urusan-urusan aktual di masa yang dibahas. Ada yang dinamakan 12 langkah Muhammadiyah. Khitah Palembang tahun 1959, Khitah Ponorogo tahun 1969, Khitah Ujung Pandang tahun 1971, Khitah Surabaya tahun 1978, Khitah Denpasar tahun 2002, ataupun Pokok Pikiran Satu Abad Muhammadiyah. Ketujuh ini bagian dari ideologi Muhammadiyah yang sifatnya lebih praktis, sifatnya lebih aktual. Beda dengan berkaitan dengan Muqaddimah, MKCH, kepribadian, PHIWM yang sifatnya lebih normatif. Referensi yang perlu dibaca adalah yang pertama, bukunya Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. Yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, karya Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Darban. Demikian dari kami berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.